Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ahmad Bintang, Ananda Inge, dan Nela Helminatus Solehah akan menjelaskan tentang ritus dan habitus dalam kacamata sosiologi. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nanda Inge Rustiningrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ritus dan ruang lingkupnya. Yang pertama, ritus dalam bahasa Inggris yaitu rite atau tunggal, dan ritus atau jamak yang mempunyai arti secara leksikal yaitu perilaku atau upacara-upacara acts and ceremonies yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan. Sedangkan secara etimologi, ritus berarti aturan-aturan pelaksanaan atau yang dikenal dengan istilah ritual the rules of conduction, yang menggambarkan bagaimana seseorang harus bersikap atau berperilaku dalam kehadirannya di depan objek-objek sakral atau disucikan. Dalam konteks yang lebih spesifik, ritus dalam Islam dideskripsikan sebagai perwujudan dari doktrin-doktrin Islam atau expression of Islamic doctrine. Semua agama mengenal ritual, karena setiap agama memiliki ajaran-ajaran tentang hal yang sakral. Salah satu tujuan dari pelaksanaan ritual tersebut adalah pemeliharaan dan pelestarian kesakralan. Hampir semua masyarakat yang melakukan ritual keagamaan itu dilatar belakangi oleh kepercayaan adanya suatu kepercayaan yang sakral, sehingga menimbulkan acara ritual tersebut. Oleh karena itu, ritual didefinisikan sebagai perilaku yang diatur secara ketat dan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Yang membedakan di sini hanya perilaku sehari-hari, baik dari tata cara melakukannya atau maknanya. Apalagi jika ritual ini dilakukan sesuai dengan syariat ketentuannya, maka dapat diyakini bahwa ritual tersebut akan mendatangkan keberkahan karena percaya akan hadirnya suatu yang sakral. Ritus atau ritual keagamaan secara umum termasuk ritus dalam Islam, di dalamnya pasti melibatkan perilaku atau action atau upacara-upacara keagamaan seremonis dalam rangka berdoa, memuji, mengabdi kepada Tuhan, zat yang suci dan disucikan, dan pelaksanaannya terkadang terjadi secara berkelompok atau lebih seringnya secara individual, dilakukan di waktu yang tertentu dan tempat-tempat yang tertentu. Kemudian di dalam ritus terdapat sebuah ruang lingkup. Ritus atau ritual hampir berada dan melekat pada seluruh perilaku keberagamaan yang merupakan aktualisasi konkret dari sebuah kepercayaan atau keimanan seseorang kepada Tuhan. Secara garis besarnya, ritus dapat diklarifikasikan ke dalam dua ruang lingkup, yaitu yang pertama, praktik ritual yang masuk dan terelaborasikan dalam arkan al-Islam yang terdiri dari sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, yaitu praktik-praktik ritual yang berada di luar wilayah arkan al-Islam seperti wudhu yang diwajibkan setiap sebelum sholat dan membaca Al-Quran atau tawaf. Untuk materi yang kedua akan saya jelaskan, yakni mengenai habitus dalam perspektif Pierre Bourdieu. Sebenarnya konsep habitus itu bukanlah konsep yang diciptakan oleh Bourdieu. Bourdieu itu hanya memperluas kembali konsep habitus yang telah dikemukakan oleh Marcel Mauss. Meskipun konsep ini sebenarnya juga telah muncul dalam karya Aristoteles, Norbert Elias, Max Weber, Durkheim, Hegel, dan Edmund Husserl yang dengan istilah yang berbeda, namun memiliki makna yang sama. Awal mulanya habitus diistilahkan dengan leksis, kemudian diterjemahkan oleh Thomas ke dalam bahasa Latin dengan istilah habitus. Bourdieu merumuskan konsep habitus sebagai analisis sosiologis dan filsafati atas perilaku manusia. Dalam arti tersebut, jadi habitus itu adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia tersebut. Bourdieu mendefinisikan
suatu kemampuan yang kelihatan alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu. Menurut Bourdieu, habitus itu semata-mata mengusulkan apa yang sebaiknya difikirkan orang dan apa yang sebaiknya mereka pilih untuk sebaiknya dilakukan, seperti halnya makan, minum, berbicara, dan lain sebagainya. Itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman mengenai ritus dan habitus. Seperti kita ketahui ya, bahasanya ritus itu merupakan sebuah ritual yang ada dalam tiap-tiap keagamaan. Tentunya dalam setiap agama mempunyai ritual tertentu bagi kepercayaan mereka masing-masing. Lah, ini kita bisa tinjau dari perspektif sosiologi bahwasanya ritual dalam perspektif sosiologi ini sangat berhubungan dengan ritual-ritual yang selama ini dilakukan oleh orang hingga masa sekarang. Namun itu sudah sejak masa lampau atau masa filsafat hingga epistemologi sejarah itu sudah membahas arti mengungkapkan tentang berbagai ritual-ritual yang ada. Nah, dalam bahasa Latin sendiri habitus ini bisa berarti kebiasaan atau penampilan diri dari seseorang, atau bisa pula merujuk pada pembawaan yang terkait dengan kondisi tipikal tubuh seseorang. Nah, selain itu istilah habitus juga menunjukkan aspek perlengkapan bagi substansi tertentu seperti yang ditemukan dalam pemikiran Aristoteles mengenai pembagian yang ada atau bisa kita sebut dengan bain. Nah, hubungan ritus dan habitus sendiri dalam perspektif sosiologi ini dapat didefinisikan sebagai struktur mental atau kebiasaan kita atau budaya yang digunakan orang-orang untuk menghadapi kehidupan sosial masing-masing yang melekat di dalam budaya dulu hingga sekarang. Nah, habitus ini bisa dibayangkan sebagai struktur sosial yang menggunakan atau diinternalisasikan untuk diwujudkan. Sebagai contohnya, kebiasaan makan dengan menggunakan tangan kanan. Nah, itu kan sudah kita biasakan, sudah kita terapkan sejak kita masih kecil hingga kita sekarang terbawa sampai kita dewasa. Karena kebiasaan tersebut sudah diinternalisasikan atau diwujudkan ke dalam dirinya sejak ia masih kecil. Sama halnya dengan juga sebuah pemahaman ajaran yang berkaitan dengan hal yang berbau mistik tidak dapat dijangkau dengan akal pikiran manusia yang ingin dihapuskan, karena itu sudah melekat dalam diri atau pikiran mereka masing-masing.